Oke, kita santai saja. Ini prinsipnya adalah klarifikasi karena Dismi sudah melakukan PKPP dan kemudian dibimbing oleh Pak Zainul Anwar melewati proses konsultasi dan sebagainya. Jadi ini klarifikasi. Dismi tidak harus presentasi, jadi ini klarifikasi. Tidak semua kasus, tapi satu psikotik, satu non psikotik, kelompok dan komunitas. Jadi ada 4 yang nanti kita diskusikan. Nah, silakan diceritakan tentang MH ini ya, 27 tahun laki-laki ya Dismi. Itu tuh secara sekilas tuh seperti apa sih orang ini, keluhannya dan sebagainya. MH ini ketika kami datang itu dikeluhkan oleh keluarga, dan sebelumnya dia juga sebelum di RSJ ini dia juga di yayasan seperti Bu. Jadi dia tidak tinggal di keluarga. Di keluarga sama yayasan juga mengeluhkan kalau misalkan si MH ini sering marah-marah, sering memukul, habis itu juga sering berteriak, tertawa, lalu merusak-rusak barang, suka mondar-mandir sendiri, lalu juga menganggap dirinya itu seperti seorang artis, seperti itu Bu. Lalu dia ini juga sampai dia ini juga ada suatu ketika dia itu melakukan hingga hampir melakukan percobaan pemerkosaan seperti itu Bu. Okay. Nah, tapi yang sangat dia yakini adalah dia itu seperti seorang artis yang terkenal. Jadi dia itu mengibarkan dirinya itu seorang kayak Raffi Ahmad gitu Bu. Sangat terkenal. Jadi dia itu sangat dikagumi oleh seorang perempuan. Jadi semua perempuan tuh sangat kagum terhadap dia seperti itu Bu. Lalu ini di RSJ ya? Oke, di RSJ. RSJ ya. Dia ini kalau berdasarkan hasil dari rekam medisnya itu 7 kali bolak-balik dibawa ke rumah sakit. Yang terakhir itu dibawa ke rumah sakit itu karena berusaha untuk menyium salah satu pengurus di yayasan tempat dia tinggal, seperti itu Bu. Terakhir itu. Oh, dia tinggal di mana? Di yayasan. Jadi setelah beberapa kali bolak-balik di rumah, akhirnya keluarganya itu menitipkan di salah satu yayasan dekat RSJ, seperti itu Bu. Oh. Itu apa? Yayasan memang untuk menampung orang-orang yang gangguan jiwa gitu? Iya Bu. Nah, seperti itu. Terus gini sebentar. Akan lebih baik sebetulnya si MH ini itu selain identitasnya itu juga bagaimana dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Jadi identitas keluarga kan belum ada di sini. Nah, kemudian genogramnya saya sarankan untuk ditampilkan genogramnya gitu ya. Genogram paham ya? Jadi silsilahnya itu, jadi adakah anggota yang menderita itu gitu. Jadi nanti bisa ditelusuri ke atas apakah ada. Menurut Dismi adakah anggota keluarga entah berdasarkan genogram itu, berdasarkan kan saya juga sempat alo terhadap saudaranya ya Bu ya, sama perawat-perawat itu. Kalau berdasarkan saudaranya itu tidak ada riwayat seperti itu Bu, tidak ada riwayat gangguan. Genogramnya tetap dituliskan. Karena di sini nggak ada. Iya, saya lupa masukkan yang di lampiran juga. Kalau untuk yang riwayat biodatanya. Iya, beberapa yang ini dimasukkan lampiran. Padahal itu butuh ya. Jadi seperti perencanaan dan sebagainya itu mestinya jangan di lampiran. Ya selain di lampiran boleh, tapi tampilkan di laporannya sehingga bacanya itu bisa runtut. Tapi nggak apa-apa, nanti ditambahin aja, genogramnya dimasukkan, kemudian identitas keluarganya juga. Nah, karena dia kan sudah keluar masuk RSC 7 kali ya. Saya usul coba dibuat riwayat perjalanan kasus di sini. Jadi tahun berapa, usia berapa ketika itu dia masuk pertama kali. Kemudian kedua, ketiga, keempat, dan di sela-sela itu ada kejadian apa gitu. Berarti kan orang ini sudah keluar masuk. RST kan, itu akan lebih enak membacanya nanti kalau ada riwayat perjalanan kasus gitu atau lini kehidupan lah. Biasanya seperti itu. Jadi untuk memudahkan melihat.
Nah, kemudian sudah dilakukan assessment baik dengan OW maupun dengan tes psikologi ya. Oke. Kemudian kamu memakai paradigma psikopatologi enggak untuk ini kasus psikotik atau di UMM anunya apa? Aturannya gimana? Pakai DSM dan melihatnya pakai biopsikososial Bu, dinamikanya. Sebentar, itu ada karena yang tadi pakai DSM-5. Iya, DSM-5. DSM-5 ya? Nggak pakai paradigma psikopatologi ya? Kalau kan saya juga di RSJ Bu ya, kalau di RSJ dia ya misalnya kalau di RSJ, karena yang temanmu tadi itu kan tidak di RSJ, di apa Pak, yayasan panti yayasan. Ini kamu tapi nggak ada paradigma psikopatologi ya di sana ya? Kalau di RSJ gimana? Gini Bu, kalau kami di RSJ laporan kami berbentuknya psikopatologi, jadi dia itu masuknya ke skizofrenia hebdifrenik. Tapi untuk di laporan di kampus kami memakainya DSM-5 seperti itu dengan permasalahan. Ya sudah. Karena DSM-5 hanya schizofrenik doang, schizofrenia. Ya. Tapi kalau yang PPDGJ kan F-nya F33 poin berapa, gitu kan? Iya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ya kita ngikutin aja, ngikutinnya di UMM saja. Tapi laporan saya ada 2, soalnya satunya kan dilaporkan ke RSJ. Jadi satunya untuk RSJ tadi yang pakai PPDGJ itu. Oke. Saya tanya itu. Jadi ada apa namanya, childhood eventnya bagaimana? Dia sangat tidak bertanggung jawab. Jadi itu kalau untuk Bu, jadi dia itu sangat kekanakan. Jadi sedikit-sedikit dia hihi. Terus kalau misalkan dia dikasih sesuatu, dia tiba-tiba pergi. Nanti dia pakai melakukan lagi, nanti pergi lagi. Jadi nggak selesai pekerjaannya dia itu seperti itu. Ada traumatic eventnya apa? Dia itu untuk ketika SMP kecil itu ayahnya memang sangat keras, jadi dia sering kayak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Lalu ketika SMP itu dia sering diejekin, misalnya diejekin dalam artian kalau dalam ranah bully tidak sampai bully, tapi sering diejekin, dia itu jelek seperti itu Bu, jelek. Habis itu dia juga sering ditolak oleh perempuan, jadi dia kayak naksir perempuan. Habis itu dia tiba-tiba ceweknya itu suka sama temannya seperti itu Bu. Ya, sehingga dia kemudian ada halusinasi delusinya muncul nggak? Ada, ketika dia maghrib itu dia halusinasi mendengar, jadi kan karena dia tuh sering diejekin sama teman-temannya, akhirnya dia tuh mendengar bisikan disuruh untuk memukul temannya yang suka mengejek dia, seperti itu Bu. Itu dari halusinasi apa itu? Halusinasi auditorinya dia terdengar. Auditorinya dia ya. Kemudian ada halusinasi visual? Tidak ada Bu, kalau untuk visual. Ya, jadi auditori nggih. Jadi ketika dia yang kan kemarin juga ada keluhan untuk untuk memperkosa dan mencium, itu juga dia kayak disuruh Bu. Itu loh ada perempuan suka sama kamu, ayo dideketin, ayo dicium. Kayaknya dia suka sama kamu seperti itu. Jadi tapi itu katanya ketika mendengar itu dia juga ada rasa sakit kepalanya gitu. Jadi kayak tapi itu terdengar seperti itu Bu. Ya. Ada wahamnya nggak delusi? Delusi enggak ya? Enggak Bu. Tadi hebefrenik ya? Iya, hebefrenik Bu. Hebefrenik ya. Kalau di sini kan DSM saja. Nah, dengan gejala halusinasi auditori, bisikan-bisikan dan sebagainya. Kemudian ini WHO DAS-nya itu bisa dirincikan nggak? Untuk kalau WHO DAS-nya ini kan biasanya rinci ya dari WHO. Yang versi Indonesia itu kan ada ya? Iya. Nah itu coba dibuat itu sehingga kelihatan lebih rinci. Dan dia dengan WHO DAS ini memahami berkomunikasi kegiatan merawat diri baik gitu ya. Iya. Kalau prognosisnya dubia et malam atau dubia et bonum atau sanam? Kalau berdasarkan dilihat dari yang waktu ikut laporan sana Bu ya, itu dia baik, tapi tuh centang, jadi tuh antara buruk sama baik itu dia seimbang, tapi lebih banyak kan 7 Bu, patokannya kan Maramis yang patologi 7 itu. 14. Tapi gini, kalau prognosis itu kan tidak dijumlah. Iya. Tapi ya kan tadi dari
kualitas per aspeknya itu. Misalnya nih, dia menikah enggak? Enggak Bu, tapi dia ngaku menikah karena yang itu tadi. Ya, berarti kan itu supporting sistemnya buruk ya, karena dia nggak menikah, ya nggak sih? Nah, terus insight-nya gimana? Insight-nya dia sadar Bu kalau dia sakit, dia tahu kalau dia bolak-balik itu. Iya baik. Ya. Sebentar, dia itu kan usia 27 tahun ya. Okay. Kemudian onsetnya itu sejak usia berapa? Onsetnya sekitar umur 27. Maaf Bu, 21. Berarti cukup lama ya. Berarti nggak ya. Buruk ya. Buruk Bu untuk onsetnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kamu memutuskannya seperti apa prognosisnya itu? Bonam atau malam? Kalau kemarin pas di sana itu masih baik Bu, maksudnya bonam ya? Iya Bu, bonam. Iya. Bonam ya? Iya. Nggak mungkin hanam ya, karena kan halusinasinya masih ya. Iya Bu. Nah, ketika penegakan diagnosis di RSJ, itu siapa yang menegakkan diagnosis? Apakah itu diskusi antara 3 komponen, artinya psikiater, psikolog, dan Anda, atau dari psikiaternya saja? Diskusi Bu sama pembimbing di sana juga, nggih. Apakah DISMI menengarai adanya diagnosis banding dalam hal ini? Di diagnosis bandingnya itu awalnya sempat curiganya itu hanya paranoid saja Bu, jadi di awal belum terlihat ada ininya, ada kelihatan khas hebephrenic-nya di awal, jadi di itu seperti itu. Tapi akhirnya setelah kami lihat lagi beberapa saat itu muncul hebephrenic-nya seperti itu Bu. Oke. Nah itu ya, kelihatan sekali bedanya dengan antara DSM-5 dengan PPDGJ ya. Hanya ketelitiannya lebih tampak ya. Artinya kan itu tidak hanya schizophrenia saja, tapi kalau di PPDGJ berapa lama untuk penentuan diagnosisnya itu? Penegakan diagnosisnya minimal 6 bulan sebenarnya. 6 bulan. Kalau di DSM? Di DSM 5? Di DSM itu 6 bulan juga Bu. Enggak. Secara terus minimal. 1. Oh iya, setidaknya 1 bulan. Mohon maaf Bu, saya bacanya yang atas. Nggih, mohon maaf. Iya, 1 bulan. Jadi memang kalau dilihat segera diputuskan atau ditegakkan diagnosis itu untuk prevensi ya, agar nggak terlalu lama dia menderita, sudah dapat pengobatan. Namun di PPDGJ dengan waktu yang 6 bulan itu kan cukup lama ya. Memang secara ketelitian bisa gitu ya, lebih baik. Namun lamanya menderita itu kan jadi lama. Lama untuk mendapatkan pengobatan kan begitu ya, kan di DSM kan begitu. Dan yang utamanya adalah menetap berulang. Jadi harusnya kita harus memutuskannya itu kalau kita lihat menetap berulangnya itu konsisten enggak gitu. Oke, kemudian kalau di RSC aksesnya ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya Bu. Ya. Jadi itu memang hebephrenic ya? Iya, hebephrenic. Untuk aksis 2-nya gimana? Aksis 2-nya dia sebentar laporan RSG-nya. Adakah gangguan kepribadian? Biasanya ada dependensi. Untuk aksis 2-nya dia gangguan di sosial Bu, gangguan F60.F.60.2. Itu
Apa itu? Kepribadian apa? Antisosial. Kepribadian disosial. Oh, disosial ya. Disosial. Kemudian ada gangguan fisik nggak? Aksis 3-nya tidak ada, Bu. Aksis 3-nya tidak ada. Tidak ada. 4-nya? Aksis 4-nya masalahnya berkaitan dengan tadi dukungan keluarga, lalu dia berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan sosial. Kemudian GAF-nya gimana? GAF-nya 60-51, Bu, masuknya ke moderat, disabilitas sedang. Moderat ya? Moderat. Nah, cuman GAF itu kan GAF masuk atau GAF keluar. Kalau yang terakhir mestinya GAF, pasien ini masih ketika kamu selesai PKPP, itu masih di situ atau udah keluar? Atau sudah di yayasan? Sudah dipulangkan, Bu, karena waktu itu kan di RSJ ada batasan waktunya. Sudah dipulangkan. Itu GAF-nya keluar ya, berarti GAF keluar ya? Ya, oke. Ya. Oke, baik. Kemudian, nah ini perencanaannya itu belum ada ya di sini. Tapi kamu menuliskannya di halaman 23 itu hanya sedikit gitu. Kan mestinya sebelum intervensi itu kan rencana intervensi ya, rencana intervensi secara singkat banget. Jadi nanti tolong perencanaannya itu disampaikan di sini. Kemudian kalau itu sudah ada lampiran, masukkan aja ke sini. Dimasukkan ke laporan gitu ya? Iya, ke laporan sebelum pelaksanaan itu. Nah, kemudian building rapor dan sebagainya. Ini semuanya info konsep sudah ya? Sudah ada ya? Ada info konsep. Nah, kemudian treatment yang kamu rencanakan apa ini? Di sini saya ngambilnya kognitif, Bu, karena dia itu jadi merasa dia itu jelek. Jadi dia perasaan jelek, perasaan dia tidak diterima, perasaan itu tuh masih kuat di dirinya seperti Bu. Jadi dia memiliki pemikiran-pemikiran yang kurang baik atau negatif gitu, Bu. Karena kenapa saya nembaknya di kognitif? Karena untuk melihat perilaku baik dari dia rawat diri dan lain sebagainya itu baik, Bu. Jadi baik semua ya? Baik. Jadi saya nembaknya ke kognitif. Oke, ya. Nah, hasilnya, pre-postnya seperti apa? Hasilnya untuk pemikirannya, jadi selama intervensi itu si MH ini mampu untuk menemukan apa saja sih yang pemikiran awalnya kan dia cuma mikir enggak Mbak, paling nanti saya pulang didiemin, nggak diapa-apain. Jadi dia mampu memilah-milah pemikiran apa saja yang sangat-sangat mengganggu atau sangat-sangat tidak baik atau pemikiran negatifnya dia, lalu berusaha dia mampu untuk menemukan apa pemikiran negatif, pemikiran positif yang bisa menggantikan pemikiran negatifnya tadi seperti lalu itu untuk pre-postnya dia meningkat Bu, tapi tidak terlalu banyak. Dari awalnya 12 kan saya melihat pakai skala ini juga. Itu nggak ada di sini. Tabel 1 itu nggak ada. Makanya oleh karena itu before and after itu kurang detail gitu di sini. Itu disampaikan. Itu kamu pakai ukuran apa itu? Pakai skala harga diri khusus. Itu kan nggak ada di sini. Di belakangnya ada Bu, ada gambar grafiknya. Nah, iya ada. Tapi before and after-nya kan belum ditulis di situ bawah. Jadi sebelumnya misalnya nih ya, sekarang begini. Tujuan intervensimu adalah untuk apa? Untuk meningkatkan harga dirinya si pasien ini Bu, karena kan setelah dilihat nih. Ya, harga diri kan, berarti ada tes harga diri sebetulnya. Jadi untuk melihat sebelumnya itu seperti apa sih harga diri dia, kemudian sesudahnya seperti apa. Nah itu ada nggak? Kamu lakukan nggak tes itu? Untuk melihat itu ada Bu pre-postnya. Apa? Mana? Pakai skala tadi. Skala apa? Skala Rosenberg harga diri. Skala harga diri. Mana? Di mana? Enggak, penjelasannya nggak ada. Skala harga dirinya skala apa kan bisa dijelaskan. Jadi instrumen yang Anda pakai itu apa? Terus histogram ini hasil sebelum dan sudah intervensi ini apa ini? Skala
skala apa ukuran ini nih ukuran apa, kan nggak ada penjelasannya, hanya angka 0 sampai 20. Tapi apa itu? Yang satu 12, yang satu 18 pasca intervensi. Terus itu apa gitu kan nggak jelas. Baik, Bu. Nah ini apa tuh ini sebetulnya? Ini skala harga diri untuk melihat sebelum kan tadi lihat harga dirinya. Kamu catat enggak karena nggak ada judulnya ya, nggak dijudul. Kemudian kamu juga di sini di sebelum dan sesudah intervensi itu nggak ada sama sekali penjelasan tentang skala harga diri itu. Dan tujuan treatmentnya ada di mana? Saya sih soalnya sama cari-cari di sini. Tujuan intervensinya di mana? Target dan rancangan intervensi ada di intervensi Bu halaman 23. Adapun target intervensi adalah meningkatkan harga diri. Jadi pelaksanaan targetnya adalah meningkatkan harga diri. Nah, dan menggunakan terapi kognitif restrukturisasi. Nah, harga diri ini ditambahin dengan apa skala untuk mengukur harga diri itu apa. Nah, sehingga nanti di before and after itu selain secara deskriptif itu ada. Jadi sebelumnya itu skalanya dia berapa? Dan kamu punya tuh skala ini. Dan sesudahnya seperti apa? Jadi maksud saya itu kelihatan gitu bahwa restrukturisasi kognitifnya itu aruh gitu. Ya nanti itu dilengkapin saja, dilengkapi. Baik, seperti itu. Kemudian kesimpulan. Dan kamu tolong ditambahkan rekomendasi ya. Ini kamu hanya kesimpulan saja. Jadi rekomendasinya bagaimana untuk si klien ini? Rekomendasinya ditambahkan. Jadi apa kira-kira untuk klien? Kamu melakukan psikoedukasi untuk keluarganya nggak? Iya Bu, kan kalau di sini kan keluarganya itu kami beritahu kalau misalkan memang menderita penyakit ini dan pasti akan ada beberapa nanti perilaku yang mungkin akan muncul ketika itu. Nah di sini juga nanti sarannya itu kepada keluarganya itu untuk melihat ini obatnya untuk di ini juga, karena kan kalau di rumah itu dia nggak terlalu dipantau gitu loh Bu sama orang rumah. Nah itu untuk keluarganya obat, dan juga ketika dia nanti untuk support juga. Jadi dia itu kan ingin kembali bekerja, ingin mencoba untuk menjadi seorang yang lebih baik. Jadi untuk dukungan keluarga supportnya itu. Lalu untuk subjeknya sendiri disarankan untuk lebih berpikir positif, jadi lebih semangat. Lalu untuk juga menjaga minum obatnya, keteraturan minum obatnya. Lalu juga tidak mencari aktivitas-aktivitas yang lebih positif, karena kan ketika di RSJ dia rajin nih Bu, rajin bersih-bersih, kadang tuh rajin ini kan di sana kan ada jadwalnya, karena kalau di rumah kan tidak ada, jadi disarankan untuk seperti itu juga. Dan itu tentunya akan dibawa di yayasannya itu kan, karena dia tidak tinggal di rumah. Mengapa tidak ditinggal di rumah? Karena itu Bu, keluarganya takut ada percobaan pemerkosaan lagi. Itu ya. Nah gini, jadi justru pentingnya itu ketika kamu melakukan psikoedukasi itu kan tidak hanya ke klien tapi juga ke keluarganya toh. Nah itu di perencanaan harus ada seperti itu. Jadi target treatmentnya itu siapa selain klien juga keluarganya. Nah keluarganya itu siapa? Nah, itu harus disampaikan. Dan di hasilnya kan juga begitu. Jadi kalau Anda melakukan psikoedukasi untuk keluarga, itu apa yang Anda berikan ke keluarganya? Seperti itu. Kemudian juga nanti ditambahkan tentang rekomendasi ya, baik untuk bisa juga rekomendasi itu untuk kliennya bisa, untuk RSC-nya bisa, atau juga untuk psikolog yang ada di sana. Gitu. Jadi rekomendasi itu pada umumnya itu 3, 1 untuk klien, untuk keluarganya, dan untuk rumah sakit atau psikolognya. Saya kira itu prognosisnya sudah. Akses kan dari itu tadi ya. Histogramnya nanti tolong dijuduli ya. Kemudian bahwa itu skala harga diri gitu ya, sebelum dan sesudah.
Nah, kemudian ya sudah. Nah, kemudian yang berikutnya kasus non psikotik ini. MNA ini perempuan, kasus apa ini, psikosomatis. Iya Bu. Itu gimana ceritanya dia si MNA? Jadi si ibu MNA ini datang itu dia keluhannya langsung, datangnya tuh keluhannya seperti itu. Jadi dia ngerasa sakit kepala, sakit leher gitu Bu. Dadanya sakit. Lalu dia ini kan awalnya itu dia tuh bilang, saya Mbak ke puskesmas gitu, ke dokter bilangnya nggak sakit gitu. Jadi habis itu memang ibu sakit itu, merasa sakit itu ketika apa gitu, saya kan tanyanya ya. Habis itu soalnya saya tuh kadang tuh mikirin nanti anak saya gimana, habis itu anak saya ujian gimana, terus juga saya itu Mbak takut soalnya tante saya itu meninggal kena kanker payudara. Jadi dia itu awalnya merasa sakit itu karena tantenya itu meninggal karena kanker payudara, jadi dia merasa memiliki benjolan di payudaranya Bu. Nah, tapi tapi nggak ada ketika dia datang itu, kan akhirnya dia ke dokter ya, ke puskesmas gitu, ke dokter, tapi setelah diperiksa nggak ada gitu. Akhirnya dari sekian itu, dan itu merasanya itu ketika dia menyusui anak kedua, merasa memiliki benjolan itu, dan peristiwanya juga ketika si tantenya ini meninggal karena kanker payudara, seperti itu Bu. Nah, baru dari situ dia mulai merasa ada benjolan, lalu mulai ketika nanti dia memikirkan gimana adiknya nanti setelah lulus kuliah, gimana nanti anaknya ujian, gimana nanti itu. Jadi tuh sambil memikirkan itu, tapi sakit, ikut juga sakit lehernya, kepalanya juga ikutan sakit, dada itu rasanya sesak, seperti itu Bu. Lalu apalagi ketika zaman corona ini, kata dia mendengar ada tetangganya baru umur 20-an meninggal, seperti itu. Jadi dia ikutan tambah panik, tambah dadanya juga sesak, seperti itu Bu. Yes. Itu memang tercermin dari DAS ya. Yeah. Kamu pakai DAS atau memakai GAD? Pakai DAS Bu. Pakai DAS. Kenapa nggak pakai GAD? Karena waktu awal itu saya masih melihat yang lebih tingginya di mana, seperti itu Bu. Cemasnya dia atau dia depresnya, seperti itu Bu. Karena banyak alat instrumen yang kamu pakai ya. Di situ kan banyak ya instrumen yang kamu pakai. Gunanya untuk apa itu? Kalau untuk DAS kan melihat idenya tadi Bu, yang dia lebih cenderung kemananya. Kalau untuk NPRS-nya itu yang pain rating scale itu, karena kan dia datangnya itu merasa kesakitan Bu. Jadi seberapa tinggi di situ. Jadi ya, ketika ini sudah ya. Jadi nanti dirincikan ya yang ada udasnya itu. Kemudian prognosisnya baik karena ada motivasi untuk berubah. Ya. Lebih baik, dukungan sosialnya dari keluarga bagus ya. Iya Bu. Ya, oke. Nah, sama juga memakai rekonstruksi kognitif ini memakai paradigma apa, kan nggak ada di sini ya. Mestinya formulasi kasus ya. Di dinamika. Di dinamikanya. Dinamika, tapi kamu kan mestinya pakai formulasi kasus toh. Negatif. Ini dinamika terbentuknya masalah, tapi untuk menjalankan treatmentmu itu kan mestinya pakai paradigma formulasi kasus seperti itu. Nah, kemudian jadi memakai kognitif, mengapa kamu memakai rekonstruksi kognitif?
Karena ketika asesmen itu banyak muncul distorsi berupa prediksi-prediksi masa depan. Jadi dia mengkhawatirkan yang belum terjadi seperti itu, Bu. Tujuannya adalah untuk treatmentmu ini menurunkan si kecemasannya tadi, gejala kecemasannya tadi. Berarti sebelum dan sesudah kamu memakai apa? DAS ya? DAS ya? Berarti sebelumnya itu kamu cek dulu dasnya berapa? Sudah. Dan itu tidak ada kan di sini yang di tabelnya itu. Jadi nanti ditambahin ya, dilengkapi. Karena di sini prosedur intervensi yang kamu lakukan ini masih akan ya, yang dilakukan adalah memberikan teknik relaksasi otot progresif. Tujuannya untuk, jadi akan ada beberapa ini ya. Nah, tujuannya untuk melatih akan bersikap rileks. Nah, tentunya ketika kamu melakukan relaksasi otot progresif, sebelumnya itu harus kamu cek ototnya relaksasinya seberapa. Apakah cukup rileks atau tidak, pada skala berapa. Dan sesudahnya itu ada pada skala berapa. Nah, kamu punya data nggak itu? Oh, itu tuh saya ini aja Bu, cuma numerik aja Bu, gimana rasanya saat ini gitu. Sama saya pakai yang sama ada Bu di lampiran. Kayaknya belum masuk. Nah, karena ini nggak ada apa-apa loh. Ini gimana nih nggak ada apa-apanya? Tolong dilengkapin nih. Jadi yang ada di sini itu before and after itu semua instrumen yang kamu kenakan itu diberi di sini. Jadi supaya kelihatan bahwa it works gitu. Sayang karena di sini juga nggak kelihatan apakah dia relax pada skala berapa berangkatnya, kemudian ketika afternya itu dia pada skala berapa kan nggak ada ini. Sebelum dan sesudah yang kamu buat tabel itu loh. Demikian juga dasnya sebelum dan sesudah treatmentnya itu seperti apa. Dengan catatan itu ada data ya, jangan kalau nggak ada data memang nggak usah ditulis, tapi itu pembelajaran untuk kamu. Bahwa itu harus sayang, wong itu ada kok tidak dilaporkan gitu loh. Sayang kan ada. Ya. Sayang karena kan sudah susah-susah menggali data kan seperti itu. Kemudian rekonstruksi kognitif merupakan teknik bla 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 kesalahan pikiran. Nah, kesalahan pikiran dari mana ke mana, dari apa ke apa gitu. Itu ada di mana itu? Kesalahan pikirannya tuh berupa apa saja toh? Kesalahan pikirannya itu yang beliau itu merasa kalau dia akan meninggal sebelum umur 40 seperti itu Bu. Terus jadi ini yang di tabel 1.2 itu. Iya Bu, lalu habis itu juga sakit. Jadi nanti kalau misalkan dia meninggal anaknya siapa yang rawat seperti itu Bu. Jadi kekhawatiran itu awalnya karena akan meninggal gitu Bu. Ya. Nah kemudian Dismi sebagai psikolog muda itu apa yang kamu lakukan terhadap si klien ini? Yang berpikiran untuk meninggal tadi Bu. Lah yo, apa yang kamu lakukan? Nah, peranmu itu ada di mana? Jadi di sini sebelum itu kan akhirnya meluruskan dulu Bu. Maksudnya pemikiran-pemikiran itu kan semua pemikiran yang beliau pikirkan ini kan belum tentu benar seperti itu Bu. Memang ada orang yang sudah meninggal, memang usianya seperti itu. Apalagi kan juga di sini juga ibunya ini kan juga guru TPA seperti itu. Jadi lebih memahami religiusnya juga lumayan seperti itu Bu. Jadi di situ juga diselip-selipkan nggak semua orang itu meninggal karena memang tadi kanker payudara, lalu juga yang isi tetangganya yang meninggal tadi itu juga enggak karena juga tidak meninggal seperti itu. Maksudnya meninggal itu bukan karena memang sudah waktunya dan sudah umurnya, tapi sampai saat ini memang kalau misalkan ibunya sekarang masih sehat, berarti kan masih ada kemungkinan ibunya masih berumur panjang seperti itu. Jadi gini, sebetulnya data kamu itu ada di sini sudah, cuman itu belum komprehensif. Jadi yang tadi kan ukuran deskripsi pikiran pola pikirnya. Nah kemudian selain pola pikir itu, jadi kalau bisa dijadikan satu bahwa dari pola pikir yang sebelum seperti ini, sesudah seperti ini. Kemudian juga ini skor dasnya, jadi performansi dasnya itu dia dari sekian sebelumnya menjadi sekian gitu loh. Jadi ada kesimpulan secara general gitu, komprehensif gitu, sehingga enak membacanya itu ya. Jadi sebelum pembahasan itu tampilkan semuanya gitu. Jadi
rekonstruksi kognitifnya, kemudian dari hasil NPRS, DAS-nya dan NPRS-nya sebelum dan sesudah seperti apa. Gitu. Kalau ini kan masih satu-satu lepas gitu ya. Jadi secara komprehensif. Kemudian kesimpulannya jadinya menunjukkan hasil yang baik gitu ya, sesuai dengan diinginkan. Karena dia sudah berhasil meluruskan atau mengkonstruksikan di kognitifnya itu. Tidak yang ditemukan pada subjek adalah katastropisasi ya. Iya, bukan katastropisasi. Jadi dia memprediksi duluan. Dia apa? Memprediksi masa depannya terlebih dahulu. Jadi proses telah dilakukan berpikir lebih positif, mampu mengurangi. Nah, kemudian tambahkan juga rekomendasi ya di sini. Kan kamu belum ada rekomendasinya. Nah, kan terapi kok tadi ada terapi kognitif ya? Terapi kognitif yang mana ya? Yang mana? Nggak tahu, saya baca terapi kognitif. Tapi sebetulnya terapi apa tuh yang kamu lakukan? Di sini masih restrukturisasi kognitif ya, saja. Ya. Ya sudah. Kalau itu sudah ya, tambahan sudah dicatat ya penambahannya tadi. Nah, dari negatif kemudian positif, meninggal, sakit, dan selalu takut, mengkhawatirkan, dan dia tidak menjadi khawatir lagi. Nah, prosedurnya itu bagaimana? Berapa kali perjumpaan kamu men-treatment ini? Men-treat siapa sih? Ada ininya enggak? Timeline-nya enggak? Jadi timeline-nya ada, Bu. Di lampiran timeline-nya, Bu. Nah, itu di anu aja, cut and paste masukkan di sini. Oh, gitu. Ya, ditambahkan, dimasukkan di situ. Yes. Sehingga bisa alurnya jelas itu. Alurnya jelas. Sudah semuanya sudah oke. Ini dari berapa? Hasil evaluasi yang dilakukan 1 minggu. Kamu berapa lama jadinya melakukan ini? Ini hampir sebulan lebih, Bu. Hampir sebulanan. Okay. Karena memang waktunya juga, waktu si ibu ini kan juga sibuk. Jadi karena dia guru TK itu ya? Sama guru TK itu. Jadi seminggu itu kadang bisa ketemu sekali, kadang bisa ketemu 2 kali. Jadi menyesuaikan si ini. Okay. Nah, itu di prosedur atau dijelaskan itu bahwa perjumpaannya dalam ini menyesuaikan dengan waktu ibunya itu dari berapa minggu atau tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Jadi timeline-nya itu. Nah, adakah penolakan dari si ibu ini? Enggak ada, Bu. Ibunya sangat semangat. Oke. Iya. Karena beliau merasa itu, Bu, yang merasa sakitnya itu jadi mengganggu beraktivitas seperti itu, Bu. Akhirnya ya, itu kan sebenarnya somatisasi ya, psikosomatis ya. Artinya dicek secara medis kan memang tidak ada. Jadi itu tapi kalau itu dibiarkan saja, maka lama-lama akan menggerogoti dia juga. Gitu. Jadi kalau di teori psikologi itu kan ada self fulfilling prophecy itu, sehingga dia jangan-jangan itu kejadian benar-benar, karena itu kan terus pikirannya ada pikiran dan mind and body itu kan saling berpengaruh satu sama lain. Gitu. Jadi mempengaruhi bodinya pasti mempengaruhi. Nah, kecemasan, ketakutan itu pasti akan berpengaruh pada tubuh. Gitu. Nah, ini sebetulnya harus disampaikan ke kliennya juga bahwa skip negatif thought itu tadi supaya tubuhnya sehat gitu ya, endorfinnya naik gitu. Gitu. Terus terus sudah kemudian ini
ke ini, ke kelompok Des. Ismi. Jadi tadi yang ada jadi misalnya kayak perencanaan itu kan ada di lampiran ya, digeret ke depan ya. Oh, gitu. Berarti untuk semua laporan berlaku untuk semua laporan gitu. Ya, untuk 4 itu aja sih pelaksanaan. Karena kan nggak bisa melihat kalau bolak-balik gitu kan lebih enak kalau lihat keseluruhan gitu ada di sini. Memang nggak apa-apa dilampirkan tetap ada, tapi masukkan juga di situ. Nggak apa-apa. Kita memudahkan sebetulnya untuk membacanya toh, kalau bolak-balik lampiran kan wah matanya ini loh. Lihat kayak gitu. Ini sekarang kelompok. Ini banyak banget tuh maksudnya ini apa saja? Kamu ada kasus keluarga segala ya? Iya Bu, ada 7. Kalau di sini ada psikotik, dewasa, anak gangguan, habis itu untuk anak atau remaja problem, habis itu kelompok, keluarga sama komunitas. Jadi banyak banget. Ya kami juga 7 sih, di UGM juga 7. Hanya nggak ada family, nggak ada. Susah soalnya family. Iya, lumayan susah memang nyarinya Bu. Bukan nyarinya ya, tapi ini ya loh, apa namanya, menghadirkan semua anggota kelompok dalam satu situasi, apa, ya kan? Iya, Bu. Atau individual di dalam kelompok, itulah yang perkara. Tapi kalau menghadirkan itu nggak bisa. Nah, ini Des, apa ini? Kelompok ini kelompok apa? Kamu cerita. Kasus kelompok ini nggak ada penjelasan soalnya. Oke. Kelompok ini merupakan ibu-ibu yang dengan anak berkebutuhan khusus, Bu, seperti itu. Jadi gini Des ini. Kamu sampaikan sebelum terus muncul, kan ini ujuk-ujuk muncul identitas kasus ya. Iya. Nah, sebelum itu ada prolognya. Tuliskanlah deskripsi kelompok itu. Jadi kamu mendapatkan kelompok itu dari mana? Kamu cerita yang gini. Nah, kemudian bagaimana rekrutmenmu ketika kamu menjumpai berapa orang ini? 5. 5 orang itu bagaimana sih caranya? Apakah melalui screening? Pakai screening apa? Misalnya itu dijelaskan di deskripsi kelompok itu. Juga itu. Jadi gimana ceritanya rekrutmen kelompoknya? Ini itu adalah kan saya PKPP-nya di tempat anak-anak ABK gitu kan Bu ya. Jadi di sini screeningnya itu awalnya menggunakan menggunakan PSS, parental stress scale seperti itu Bu. Jadi di sini dibagikan kuesioner. Nanti ditulis ya, Nanti ditulis. Terus. Lalu dilihat yang mana yang memiliki skor yang tinggi seperti itu Bu. Lalu kami dari berapa orang kamu ambil 5? Itu ada sekitar 12 Bu, sekitar 12. Okay. Soalnya di sana siswanya itu kan sekitar ada 15, tapi nggak semua 15 sampai 30, tapi nggak semua orang itu yang nggak semua orang tua itu nungguin anaknya seperti itu Bu. Jadi kamu ngambil dari orang tua yang dan orang tuanya itu ibu ya? Iya ibu. Nggak ada yang bapak ya? Nggak ada Bu. Jadi dari ibu yang ada sekitar berapa orang itu, kemudian kamu kasihkan si parental apa itu tadi skala parental stress scale seperti itu. Kemudian kamu ambil yang paling tinggi. Yang tinggi yang di atas yang di atas. Yang tinggi ya itu ada 5. Sebenarnya ada 7 Bu, cuman 2 gugur. Mengapa? Karena setelah itu ibunya sibuk nggak datang lagi, jadi nggak nunggu. Nggak apa-apa. Jadi keluhannya mestinya homogen ya, sama kan? Iya. Jadi mudah marah, tertekan,
cemas dalam terakhir ini, pemikiran-pemikiran. Nah, keluhan-keluhan ini akan dijadikan tujuan dari treatment atau tidak? Iya, Bu. Ya, berarti before and after itu harus ada ukuran-ukuran tentang mudah marah, misalnya kamu pakai skala apa, itu ada nggak? Enggak, cuma pakai yang parental tadi aja, Bu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Berarti pakai parental itu. Tapi saya usul begini, kalau bisa ini semua individual. Jadi dari 5 orang itu A, B, C, D, E itu Ibu A sebelum treatment seperti apa, skornya parental sesudahnya seperti apa. Sehingga nanti secara keseluruhan itu dihistogramkan nggak apa-apa. Tapi untuk laporannya itu personal gitu, sebelum dan sesudahnya itu. Dan PSS-nya itu selalu lekat gitu ya. Jadi sebelum dan sebelumnya berapa, PSS-nya itu sesudahnya seperti apa. Dan saya usul itu ketika sudah dijadikan diglobalkan begitu, itu nggak usah pakai kategorisasi ini loh, pakai high, low, medium. Kan apa? Kategorisasi itu untuk big sample. Kalau small sample itu tidak perlu. Sehingga nggak usah angka utuh saja, angka nominal saja yang dimasukkan di situ. Itu kan sudah, kemudian dinamikanya itu dinamika kelompok ya, sudah kami masukkan ini. Failure identity, dinamika masalah. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, peranmu itu seperti apa di sini? Karena kalau untuk kelompok kan, jadi di sini kan berperan, jadi satu anggota yang lain berperan. Jadi di sini posisinya sebagai seorang psikolog kita menengahi dalam artian ketika ada salah satu anggota yang kurang aktif seperti itu Bu, atau misalkan ada muncul kayak pemikiran-pemikiran baru seperti itu, jadi diluruskan kembali seperti itu. Tapi mereka tetap berinteraksi sesama anggota kelompok seperti itu, Bu. Jadi mulai di awal menceritakan permasalahan mereka, jadi meminta bagaimana Ibu apakah bersedia untuk menceritakan ke sesama. Jadi di sini hanya untuk memastikan bahwa kelompok ini secara bersautan itu bermanfaat bagi satu anggota yang lain seperti itu, Bu. Oke. Nah ini ya karena kan kamu harus merangkum ya, tugasnya psikolog itu kan merangkum. Jadi misalnya begini, ibu ini mengatakan seperti itu. Kan maksud dari konseling ini kan konseling kelompok ya. Maksud dari konseling kelompok itu kan masing-masing anggota itu kan saling belajar dari anggota yang lain. Nah tapi saling belajarnya itu harus direstui, katakanlah itu dibenarkan oleh psikolognya ini, kan begitu. Jadi benar nggak? Jangan-jangan yang dilakukan ibu ini yang dan kemudian mendapat persetujuan dari ibu lainnya itu nggak tepat gitu loh. Maka psikolog yang meluruskan, gitu. Harusnya seperti itu. Jadi justru di sini peran psikolognya itu. Jadi dia untuk meluruskan opini bagi anggota kelompok yang keluar jalur. Itu harusnya begitu. Ya. Nah, jadi setiap orang itu akan tampak ya anggota seperti di sini tabel 3.5. Sebelum intervensi anggota kelompok tidak yakin dengan kemampuan mereka. Ini secara keseluruhan bisa seperti ini. Namun per kelompok itu harus setiap orang kan mungkin berbeda-beda. Mungkin dia nggak seperti itu, tapi dia dulunya dia enggan menerima bantuan, tapi setelah itu dia mau. Tapi tidak semua anggota kelompok kan seperti ini, gitu. Ya kan? Tapi secara keseluruhan disimpulkan seperti ini. Maksudnya gitu, paham ya? Jadi personal dulu, kemudian baru secara general. Gitu. Udah bagus. Jadi yang jadi ukuran adalah PSS-nya itu ya. Iya. PSS-nya itu. Yang lainnya mungkin narasinya secara deskriptif saja, kan setiap orang tidak sama. Nah, cuman kamu harus punya data itu bahwa setiap orang itu kemungkinan tidak sama. Karena kan kamu pakai bantuan
ini enggak apa namanya yang membantu untuk menuliskan itu, atau dari rekaman kamu verbatim gitu atau gimana? Ada bantuan Bu. Ya, dari teman-teman. Jadi tim berdua gitu, minta bantu, kan di tempat itu kan PKPP-nya ada bertujuh, jadi bantu gitu, saling bantu. Oke. Ya, harus ada yang membantu karena kan kita mesti konsentrasi ke 5 orang itu kan. Iya. Kita mendengarkan, oh itu salah pendapatnya, harus diluruskan kan gitu. Jadi memang repotnya kalau konseling kelompok seperti itu. Kemudian juga sampaikan juga prosedurnya gimana sih? Berapa kali, berapa lama, hari 1, hari 2, hari 3, kayak gitu. Nanti kalau itu ada di lampiran, di copy and paste aja dari sini. Nah, rekomendasinya ditambahkan ya, belum ada rekomendasi. Jadi menurunkan tingkat stres. Nah, konseling kelompok realitas, ini berarti konseling kelompok realitas, maksudnya gimana nih? Dengan ini Bu, tekniknya pakai realitas gitu Bu. Konselingnya dengan perspektif perspektif reality gitu Bu. Oh, nggak pernah dengar sih aku konseling kelompok realitas. Oh, ada tuh, mampu menurunkan tingkat stres. Nek mampu menurunkan tingkat stres itu yang PSS itu tadi apa? Stres, tingkat stres. Oh, ya, parental stress scale. Parental stress scale, PSS, parental stress scale. Stress scale, betul. Tingkat stres ibu yang memiliki anak berbeda. Selama mengikuti proses intervensi, masing-masing anggota kelompok mulai menyadari, memahami, ya, keberhasilan tidak terlepas dari motivasi internal dari diri subjek untuk melakukan perubahan yang terjadi pada subjek menunjukkan dialami penurunan ini. Nah, oleh karena itu kalau individual maka akan lebih individual dan secara general ya akan lebih baik. Keinginan semuanya menurun ya? Iya Bu, menurun semua. Keinginan untuk berubah masing-masing anggota berhasil menjalani intervensi. Nah, kemudian setelah ini training ini selesai, itu berapa hari? Ini sekitar kelompoknya ini hampir 2 minggu. 2 minggu ya? Yeah. Berapa kali ketemu? Seminggu itu 2. Oh, berarti 4 kali ya? Yeah. Itu sudah termasuk terminasi tuh? Belum Bu, 6 kali pertemuan kalau sama terminasinya. Ya. Nah itu nanti timelinenya disampaikan ya di situ ya. Nah kemudian ada penolakan nggak dari ibu-ibunya atau drop out gitu? Kan cuma 2 itu tadi sebenarnya bukan penolakan Bu, cuma mereka bilangnya Mbak saya sibuk jadi saya nggak bisa hadir seperti itu Bu. Itu hari pertama udah begitu ya? Itu sudah mulai di akhir itu Bu, sudah 3 masuk ke 4 pertemuan keempat. Wah sayang ya? Iya Bu. Sayang, betul. Tapi nggak apa-apa juga loh, Des, itu ditulis aja. Jadi ada drop out 2 orang, jadi 7 ya, harusnya 7 ya? Harusnya 7 Bu, datanya ada 7. Karena kesibukan dan sebagainya. Sayang sebetulnya. Dia nggak dapat paripurna gitu, pelajaran yang paripurna. Kemudian tambahkan rekomendasi ya untuk kelompoknya ini juga untuk sekolahnya juga yang di situ. Jadi ABK-nya itu berupa apa? Di sini di tempat ini ada yang autis. Kalau untuk yang kelompok ini Bu, ini tuh autis sama ID. ID itu identity apa? ID itu Intellectual Disability Disorder. Jadi itu seperti apa? MR gitu ya? Atau RM ya Bu, MR Bu. MR ya. Autisnya autis ASD. Iya Bu, ASD. Nggak ada yang isu tuli nggak ada ya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Nanti
dijelaskan juga bahwa ABK-nya di deskripsi kelompok itu dijelaskan juga ABK-nya itu yang seperti apa. Oke, sudah oke semuanya, peran psikolog sudah. Nah, sudah bagus kok. Nanti tinggal deskripsi kelompoknya. Nah, kemudian ya ini seperti ini karena jelas pola komunikasi keluarga bukan ya komunitas. Ini. Nah, deskripsi, nah ini benar nih deskripsi komunitasnya. Subjek merupakan apa komunitasnya apa ini? Guru TK, Bu. Kepala sekolah dan tenaga pengajar di 4 taman kanak-kanak. Oh, cuman berapa orang jadinya yang ikut di situ? Di sini akhirnya ikut 12, Bu. Nah, ini di deskripsi disampaikan juga 12. Ditambahkan 12. Kemudian kan kamu assess tuh dengan wawancara. Kemudian diberikan kuesioner tentang pengetahuan tumbuh kembang. Iya, Bu. Terus gimana dari performansi mereka 12 orang itu? Awalnya kan karena ini kan usianya rentang usianya 25 sampai 51. Jadi di sini karena ini di desa kan Bu ya. Jadi kebanyakan guru-gurunya itu pendidikannya tidak sesuai dengan pendidikan untuk taman kanak-kanak. Jadi ada jurusan lain ngajar seperti itu Bu. Nah, jadi di sini pengetahuan tentang tumbuh kembang anaknya itu kurang, bukan tidak ada tapi kurang seperti itu Bu. Jadi mereka menganggap anak-anak yang nangis, rewel itu ya anak nakal seperti Bu, tapi tidak memahami bahwa itu adalah proses perkembangan atau proses anak ini belajar seperti itu Bu. Nah, di sini tapi beliau-beliau itu paham kalau misalkan anak umur segini tuh lagi berkembang tapi tidak mengetahui prosesnya itu seperti apa, seperti itu. Maksudnya proses-proses perkembangan atau tugas-tugas perkembangannya seperti itu Bu. Nah, lalu di sini karena dari itu lalu di sini juga ada kecurigaan dari beberapa sekolah itu kalau misalkan anak ini memiliki permasalahan perkembangan. Jadi kayak anak ini tuh kok Mbak anak ini tuh terlalu aktif ya, atau misalkan kan orang-orang awam kan ngertinya anak autis gitu kan Bu ya. Apa jangan-jangan dia ini. Nah, Mbak, dari situ saya lalu memberikan ini. Jadi di pemahaman perkembangan lalu diberikan pemahaman gangguan-gangguan atau deteksi dini permasalahan tumbuh kembang anak seperti itu Bu di situ. Kemudian materi yang kamu sampaikan itu apa? Materinya yang pertama itu adalah tumbuh kembang anak, jadi tugas-tugas perkembangan. Lalu untuk skillnya kan ini kan skill training awal, jadi kayak di awal itu bagaimana sih melihat anak ini tuh wawancara ke keluarga dulu, mesti ke ibu-ibu itu gimana cara menanyakan secara kayak nggak belak-belakan langsung gitu loh, Bu anaknya enggak, jadi secara apa ya ibaratnya teknik wawancara yang screening ringan seperti itu Bu, lalu observasi ringan di guru-guru seperti itu Bu. Dengan patokannya ya tetap patokan DSM tapi diolah secara ringan, ada di modulnya dikasihkan ke sekolah-sekolahnya itu Bu. Nah, karena kamu berapa lama? Ini kan nggak ada pelatihan toh, hanya psikoedukasi saja toh? Ada kalau pelatihan tidak pelatihan yang sangat, cuman ini Bu kayak role play aja. Jadi saya nampilkan kayak video. Iya. Nah, itu ditulis ya bahwa media pendukung pada komunitas pada psikoedukasi ini apa saja. Mereka diberikan apa? Folder, diberikan leaflet gitu atau booklet pada mereka peserta. Mereka diberikan modul. Lalu isinya materi sama kayak ciri-ciri anak-anak itu mengalami hambatan seperti itu Bu. Ya. Jadi maksud saya kan mereka itu nanti pulang masih ada yang bisa ditengok-tengok. Iya.
Sama juga saya buatkan seperti brosur-brosur tumbuh kembang anak. Jadi itu disebarkan, ditaruh-taruh di sekolah-sekolah. Jadi bisa diharapkan itu wali muridnya itu membaca. Jadi tidak hanya ke gurunya saja seperti itu, Bu. Itu dituliskan di mana? Ada di ini, di intervensi. Di halaman intervensi apa di hasil? Oh, di intervensi. Iya, Bu. Ya, belum kan? Belum, Bu. Ya, kok ditambahkan ya? Iya. Media pendukung apa yang kamu lakukan itu disampaikan ya di ini. Pendukung. Sayang karena itu. Jadi kamu memakai film? Iya, video gitu, film. Pasti disampaikan juga itu penjelasan tentang itu. Jadi di pelaksanaan mestinya. Nah, ya, jadi apa saja yang karena di sini belum ada. Jadi alat atau instrumen untuk menjalankan psikoedukasi itu apa? Kan ada pakai film, video, kemudian memakai PowerPoint ya, kemudian modul untuk bekal para ibu, brosur, ya kayak gitu-gitu. Jadi kamu masang poster nggak di situ? Poster ada, Bu. Nah ya makanya itu. Jadi ini lengkap malahan. Tapi tidak disampaikan, jadi Rara jelas. Nanti ditambahkan karena itu kan performansimu juga itu, kelengkapan dari psikoedukasi yang kamu lakukan secara komunitas. Sebetulnya sih kalau komunitas itu kan ada stakeholder ya. Jadi selain kepala sekolah, kemudian guru, kemudian ibu-ibunya anak-anak itu, kemudian dari puskesmas misalnya seperti itu. Sehingga banyak gitu yang keterlibatan di situ, kepeduliannya itu juga semakin lebar gitu. Karena apa? Karena kalau mereka nanti datang ke ceramahmu itu dapat brosur dan sebagainya, itu kan bisa anggota-anggota yang ada di ceramahmu itu bisa menjadi kepanjangan tangan, bisa dia menyalurkan ke TK-TK yang lain gitu. Maksudnya begitu. Jadi semakin banyak orang yang peduli pada tumbuh kembang anak. Nggak di YouTube kan? atau podcast. Enggak, Bu. Tapi bisa juga karena coverage-nya itu lebih luas ya kalau kamu memakai semacam IG live gitu ya, atau itu kan semakin coverage-nya semakin luas gitu, banyak lo ibu-ibu yang muda-muda yang mungkin nggak tahu ya, itu kan bisa jadi YouTuber gitu. Nggak kepikiran, Bu. Ini makro, kalau secara makro kan begitu. Iya. Saya waktu itu di sana kan juga sinyal untuk internet kan juga rada-rada kurang baik seperti itu di sana itu. Nanti mungkin bisa ke depan. Iya, Bu. Kamu kan ini udah pada tesis belum sih? Belum, Bu. Belum ya, masih jalan. Ambil data. Disumpahin dulu, tapi nanti disumpahin bisa ya, kalau udah lulus disumpahin bisa. Tapi terus abis itu masih belum tesis ya, harus ini dulu. Iya. Kebalik, kalau di UGM tesis dulu, PKPP-nya belum karena pandemi. Kan belum boleh gitu kan. Iya. Jadi kebalik, mereka belum disumpahin gitu, tapi sudah diwisuda. Kebalik. Nah, oke. Jadi untuk komunitas itu ya coverage. Mungkin ke depannya kamu mesti arahannya ke sana karena semua kita kan borderless ya. Jadi dengan era digitalisasi seperti ini itu akan lebih mudah seperti para itu dan dengan YouTube kayak apa sih tutorial kayak gitu. Nah itu masuk ke situ. Jadi kan anak-anak milenial kan begitu ya. Iya, Bu. Jadi para influencer. Iya, influencer. Cuman membuat kontennya itu yang harus
Tapi sebenarnya podcast itu kan bisa direkam, kemudian di revisi kan bisa ya. Iya. Podcast itu kan bisa di ini ya, kayak Deddy Kobusi itu loh. Kan bisa di ini. Kan banyak orang itu, Gus Miftah aja punya kok kayak gitu. Jadi jadi psikolog mestinya ke sana nanti untuk deteksi dini, untuk bullying, untuk apa. Jadi coverage-nya lebih luas karena kasus-kasus bullying kan sekarang marak juga ya. Kasus perkosaan itu juga marak gitu. Jadi itu untuk memprevent masyarakat supaya nggak kena jadi korban. Saya kira itu sudah cukup. Udah 1 jam toh? Cepat. Karena udah saya udah gugup dulu. Kamu tuh kalah sebelum perang kok. Terus maunya tuh apa? Emang mau diapain lagi gitu? Bukan. Ya, saya nggak tahu, Bu. Iya. Kan nggak ada yang tahu. Oh, kamu mesti dari gosip-gosip. Iya, paling dari kakak tingkatnya itu yang gosip-gosipin itu. Gosip-gosip itu pasti kamu dibantai, nanti di sana kamu dibantai, kamu sampai berbusa-busa, berdarah-darah gitu kan, habis napas gitu kan. Iya. Itu saya kira itu ya udah cukup Pak Anwar ya. Karena semua sudah jelas, hanya revisi lah. Kadang karena gini ya, saya nggak ngerti ya, beberapa menguji HIMSI itu memang maksud mereka itu pasti nanti pengujinya udah lihat lampiran. Ya, siapa ada waktu lihat ke sana ya. Tapi semuanya kalau udah dimasukkan di bagian yang badannya laporan itu jadi lebih nggak bolak-balik gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, makanya saya bilang di sini tadi juga bilang ke ISDI juga begitu, di cut and paste aja yang ada di sana dimasukkan ke situ sehingga bisa runtut membacanya gitu loh Pak Anwar, maksud saya. Jadi nggak ini kan mesti mesti balik-balik lagi gitu. Hanya kok ini tata cara penulisan supaya lebih nyaman dilihat seperti genogram seperti tadi ya. Nah, itu kan lebih enak gitu ya. Kalau walaupun tidak ada keturunan, tapi kan dari genogramnya itu ketahuan mana bapaknya, ibunya atau adik kakaknya misalnya seperti itu. Saya kira udah nggak ada sesuatu lagi, udah oke. Sama itu tadi Pak Anwar riwayat perjalanan kasus karena dia kan belum masuk dan sebagainya itu kan melihat timelinenya lebih enak gitu kalau begitu saja saya kira. Jadi revisi biasa, nggak usah ngulang, udah jelas semua. Terima kasih Bu Ira. Saya kira tadi saya juga sambil mencatat ini masukannya Bu Ira. Saya kira ini bagus sekali. Biar ya Mbak Dismi ini semakin bagus juga nanti kalau nulis, karena psikolog nanti nggak hanya bisa ngomong tapi juga harus bisa nulis. Karena nanti mau tesis ya. Karena begini, nanti Dismi ini tanya Mbak Ros saja nanti email saya. Jadi kalau sudah selesai revisi nanti kirim ke email saya. Gitu. Gitu aja. Oke, saya kira cukup Bu Irang ya. Cukup. Terima kasih Bu Ira, banyak sekali catatan yang bisa kita dapatkan ini ya. Mungkin. Iya, jelas semuanya kok, bagus. UMM pembimbingannya wah hebat Pak Anwar. Terus yang tadi Pak Yudi ya. Pak Yudi. Nah, di UGM itu masih pakai PPDGJ masih. Jadi aksesnya masih multi aksial, diagnosis multi aksial masih. Kemudian pakai kok lali meneh tuh aku. Yang stres itu apa namanya? Pakai itu. Kok lali aku. Yang keberfungsian. GAF. Oh, bukan. Diatesis stres. Oh, diatesis stres. Nah, itu kan untuk melengkapi yang paradigma psikopatologi ini khusus untuk yang psikotik ya. Untuk melihat bahwa
risk factors dan protective factorsnya itu ada enggak sih? Terus kemudian juga keturunan itu ada herediter apa enggak gitu kan, untuk melihat itu, untuk menguatkan paradigma psikopatologi saja sih sebenarnya seperti itu. Kemudian prognosisnya juga diri sampai seperti yang DISME kan juga di RSJ. Kalau di RSJ kan pasti pakai itu. Pasti pakai itu. Iya, Bu. Tapi sekarang itu dokter-dokter itu pakai DAS, WHO DAS. Itu DAS pakai ya. model yang karena lebih rinci dan lebih singkat. Lebih rinci, lebih singkat WHO DAS itu. Jadi para psikiater itu, saya nggak tahu psikolognya, kalau psikiaternya itu lebih suka, mereka sudah memakai WHO DAS. Cuman ya begitu, nggak rinci seperti tadi schizofren gitu. Tapi nek nggone PPDGJ kan schizofren iso paranoid itu training iso. titiknya itu cetro, titiknya. Begitu Pak Anwar. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Ira. Mungkin kita bisa akhiri nggih. Nggih, matur nuwun. Selamat sore Pak Anwar. Terima kasih. Selamat untuk DISMI. Matur nuwun Mbak Ros sudah membantu ini. Ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama kasih Bu Ira. Saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai Mbak DISMI ya. Iya Pak. Semoga segera diperbaiki ya catatan-catatan tadi dan dikirim ke emailnya Bu Ira ya. Iya Pak. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin keluar ya.